Ibu Anita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cendana Soares, Kesia Maaf, Dea Polo, Sharon Bella, dan saya sendiri Nolika Sakaria. Di sini kerja kelompok kami presentasi ilmiah yang berjudul meningkatkan sumber daya manusia pendidikan di latar belakang yang kami lihat dalam paper ini, dia melihat tentang tingkat pendidikan di Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibanding daerah-daerah di Indonesia lainnya. Dan permasalahan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah di Nusa Tenggara Timur, yang dimana sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam mengelola sumber daya dan taraf hidup mereka di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, rumusan masalah yang kelompok kami ambil yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah strategis dan utama yang dihadapi sektor pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk keterbatasan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua, bagaimana masalah pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak pada penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan pembangunan wilayah. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apa solusi strategis untuk masalah pendidikan dan masalah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, bagaimana implementasinya dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Pada pembahasan poin yang pertama, masalah utama pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan artikel yang kami ambil, isu-isu strategis dan utama yang dihadapi dalam sektor pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meliputi yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Masih rendahnya penyerapan penduduk pada jenjang SMP dan SMA, angkatan partisipasi sekolah untuk usia 16 sampai 18 tahun relatif rendah, yaitu pada 74,65%. Juga kualitas pendidikan meliputi rendahnya kualitas dan kompetensi pendidikan serta tenaga kependidikan, kualitas guru yang belum memadai untuk setiap mata pelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai seperti perpustakaan, ruang serbaguna, laboratorium, dan ruang olahraga. Kondisi gedung yang sebagian besar tidak layak untuk digunakan, serta keterbatasan buku untuk menunjang pembelajaran. Dan yang berikut, relevansi pendidikan. Pendidikan yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia usaha, kemampuan dan keterampilan siswa yang masih jauh dari harapan, pengelolaan sekolah yang belum optimal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sekolah. Lalu, pada poin yang kedua yaitu dampak masalah pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak signifikan pada yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Nah, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah. Sebagian besar anak usia sekolah memilih untuk berhenti pada jenjang pendidikan SMA atau sederajatnya. Yang kedua, tingkat pengangguran. Nah, pada tingkat pengangguran didominasi oleh lulusan SMA umumnya. Pengangguran berpendidikan SMA ke atas lebih banyak didominasi oleh perempuan. Lalu yang ketiga yaitu pembangunan wilayah. Nah, kualitas sumber daya manusia yang rendah menghambat inovasi dan pengelolaan sumber daya alam. Infrastruktur dasar yang kurang memadai di daerah perbatasan memperlambat pembangunan. Kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih perlu ditingkatkan dengan indeks pembangunan manusia yang masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dan pada poin yang ketiga, yaitu solusi dan implementasi. Nah, solusi strategis
untuk masalah pendidikan dan isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meliputi yang pertama peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Nah, pemerataan aksesibilitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan kompetensi dalam bidang matematika, sains, dan literasi, optimalisasi lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan, serta meningkatkan budaya baca bagi masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam ini, pelatihan dan kemitraan dengan lembaga pelatihan atau institusi dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan keterampilan pendidikan penduduk usia kerja, lalu pengembangan program lintas sektor. Nah, dalam pengembangan program lintas sektor ini ada program kesehatan dan peningkatan kualitas layanan, program peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, program peningkatan kualitas pendidikan dan pelestarian budaya, program peningkatan perpustakaan dan kearsipan, program pembinaan tenaga kerja, koperasi dan UKM, dan yang terakhir yaitu program upaya kesehatan perorangan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan afirmatif. Di dalamnya memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin di daerah tertinggal serta di daerah perbatasan. Nah, perbaikan sarana dan prasarana meliputi memperbaiki dan menambahkan sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang olahraga, memastikan gedung sekolah layak untuk digunakan, menyediakan buku-buku yang layak untuk menunjang pembelajaran, dan implementasi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, di dalamnya juga ada SDGs, yaitu SDG 4 meningkatkan kualitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang. SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mencakup meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar terserap di pasar kerja, dan SDG 10 yaitu mengurangi kesenjangan. Di dalamnya meliputi memberikan perhatian lebih kepada penduduk miskin dan pada penduduk di daerah tertinggal. Lalu peningkatkan indeks pembangunan manusia yaitu umur harapan hidup. Di dalamnya meliputi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, lalu harapan lama sekolah atau HLS, yaitu meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan. Standar hidup yang layak dapat meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja yang memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin. Ya, baik, kita akan masuk dalam solusi yang diusulkan. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Adanya pembangunan sekolah yang merata di tiap daerah di NTT. Yang kedua, tenaga pendidik. Adanya guru-guru berkualitas yang dikirim ke daerah-daerah. Yang ketiga, masyarakat. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan ke keluarga-keluarga yang miskin dan tertinggal. Yang keempat, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, dan juga peningkatan budaya baca. Dari
judul yang kami kembangkan, kami memiliki jurnal acuan yang berjudul Isu Strategis Kesenjangan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karya Posma Sariguna Kennedy dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2019. Di sini kami melihat tinjauan pustakanya ada 5. Yang pertama, metode penelitian yang diterapkan adalah metode yang deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Yang kedua, sumber data penelitian diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, dalam konteks pembangunan regional Indonesia saat ini, pengurangan kesenjangan antar wilayah menjadi prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius. Yang keempat, program pembinaan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah perbatasan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal masih sangat terbatas ketersediaannya di Nusa Tenggara. Yang terakhir, minimnya ketersediaan tenaga pengajar dan pendidik di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur menjadi kendala signifikan dalam upaya memberikan layanan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas perbatasan Nusa Tenggara. Baik, jadi sekarang kita telah memasuki bagian kesimpulan, di mana bagian kesimpulan ini kita bisa bahwa pembangunan sumber daya manusia di NTT masih terhambat oleh rendahnya kualitas pendidikan atau kesehatan serta minimnya partisipasi masyarakat, terutama kepada pemuda dalam pembangunan masalah utama di bidang pendidikan, meliputi rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah dan kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten. Untuk itu, kita bisa mendapat beberapa untuk mengatasinya, yaitu yang pertama perlu dilakukan pemerataan pembangunan sekolah di setiap daerah, dan yang selanjutnya peningkatan kualitas guru, dan yang terakhir yaitu perluasan akses pendidikan bagi keluarga miskin. Selain itu juga, budaya baca dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga perlu ditingkatkan agar sumber daya manusia di NTT dapat berkembang secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya kita akan masuk di saran. Saran yang kami dapat dari materi ini, yaitu yang pertama itu pemerintahan perlu lebih memperhatikan pembangunan sekolah di daerah terpencil agar semua anak juga bisa bersekolah dengan layak. Dan yang kedua itu budaya membaca perlu dilakukan melalui taman baca atau kegiatan literasi di sekolah dan masyarakat. Dan ketiga, masyarakat juga harus untuk lebih peduli pada pendidikan anak-anaknya meskipun kondisi ekonominya sulit. Karena itu, program bantuan pendidikan seperti beasiswa dan perlengkapan sekolah gratis atau perlu ditingkatkan terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Sekian dari presentasi kelompok 6. Terima kasih.